total reserse yang digerakkan untuk menangkap saya, Mas Roy. Pokoknya operasi ini tuh 88 orang. Sempet agak saya mau didorong. Jangan dorong saya. Jangan sentuh saya. Saya nggak mau diperlakukan seperti pesakitan. Memang saya siapa? Saya orang yang bermartabat, peneliti kok. Masya Allah. Ini gimana badan saya udah sakit banget gak karuan gitu kan. Aduh, kalian ini bener-bener deh. Itu saya di mobil itulah saya kesakitan sampai keluar air mata. Saya mau sedikit makan ya. Baru dapat satu suap. Datanglah si salah satu penyidik itu. Tiba-tiba katanya mau sholat. Kenapa harus di sana? Dia udah mulai bentak-bentak begitu kan. Ada Pak Pak Jenderal Ugroseno. Iya. Kamu sama perempuan gitu. Akhirnya berantem. Mereka berantem. Saya kemarin di spill ya. Ada spill sedikit beberapa sampel barang bukti. Saya bilang, ya Allah ini jangan sampai sidang. Saya bilang, jangan sampai beliau dipermalukan di sidang. Akan mempermalukan mantan presiden kita? Betul. Saya merasakan 19 Juni hari Jumat tahun 2026 itu adalah hari di mana Allah memberikan tanda bahwa Allah turun tangan. Buat saya itu berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, kita tahu pada pagi hari tanggal 19 Juni itu Dr. T. Fauzia Tiasuma tengah bersiap untuk mempertahankan argumen-argumen berkenaan dengan disertasi yang akan ia pertahankan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tetapi kita tahu pula bahwa yang pertama-tama menyongsongnya bukan siapapun Sivitas Akademika. Yang datang saat itu adalah aparat negara. Kronologi paling tidak sebagian sudah tersebar di media massa. Tetapi ada satu hal yang ingin kita ketahui dan ini belum terlalu banyak diangkat adalah sisi-sisi kemanusiaan apa, sisi-sisi kejiwaan seperti apa yang saat itu merongrong atau dirasakan oleh Dr. Tifa. Untuk itulah, maka pada Madilog kali ini kami menghadirkan Dr. Tifa untuk para sobat semua. Terima kasih, Dok. Iya. Terima kasih banyak. Sami-sami. Ketika pertama kali dokter menyadari bahwa saat itu polisi akan datang untuk eufemismenya adalah menjemput, tapi yang terjadi adalah menangkap. Apa yang pecah pertama kali di diri dokter? Iya, jadi pecah pertama kalinya itu saya kan tinggal di apartemen ya. Jadi waktu ambil mobil kan di basement gitu. Nah pecahnya itu waktu buka pintu menuju mobil. Nah mobil saya kebetulan nggak dapat slot, jadi paralel gitu. Nah di depan persis itu ada mobil satu. Ya, mobil satu dalam keadaan sudah mesinnya nyala, lampunya juga nyala, belakang itu mepet. Jadi artinya tidak mungkin mobil saya akan keluar kalau mobil ini nggak ke depan, dia nggak ke belakang. Jadi memang dipepet. Begitu saya lihat itu saya langsung gini, langsung saja. Iya, saya langsung, jadi juga nih saya bilang gitu. Jadi saya udah langsung begitu lihat itu, tapi orang-orang yang ada di dalam itu nggak kelihatan kan, nggak kelihatan tapi nyala. Jadi begitu saya pura-pura, saya udah tahu ini polisi nih saya gitu kan. Nah saya jalan gitu menuju ke mobil, wah begitu saya udah jalan melampaui mobil pertama yang paling depan, mereka langsung keluar semua, Terus, nah orang-orang yang saya kenal setahun kan, udah ya mereka yang ketemu dengan saya setiap saya diperiksa, bahkan 7 bulan terakhir ini kan seminggu sekali ketemu kan, karena saya wajib lapor. Jadi udah apal banget walaupun mereka pakai masker, mereka ini sudah tahu nih orang-orang gerombolan Kamnek unit 5. Terus, aduh Tifa, gimana kok nggak wajib lapor? Alah kalian ini, kenapa nih kok pada kesini? Saya bilang gitu kan. Ternyata ada 4 mobil loh. Jadi begitu itu keluar mereka satu mobil brek, yang belakang juga keluar brek udah pakai rompi itu. Itu pecah ya. Iya. Tapi sampai juga waktunya. Dokter kan keluar untuk sidang. Iya.
tiba-tiba berhadapan dengan fakta seperti itu. Iya. Ada nggak sesuatu yang membuat bimbang, kecewa, sedih, atau justru marah karena pasti mereka pun sudah tahu bahwa hari itu adalah hari sidang dokter? Iya, ya itu. Jadi sebenarnya sih saya tuh jujur ya biasa aja gitu. Ah, Kenapa? oke. Karena selama 1 tahun 420 hari ya lebih gitu ya. Itu dalam apa namanya pikiran saya kan udah terjadi simulasi-simulasi kan, Iya. berbagai macam skenario, termasuk skenario penahanan, penangkapan dan sebagainya. Walaupun untuk kesekian kalinya surprise gitu Iya, kan. iya. Dan akhir-akhir ini secara konsisten mereka lakukan tuh hari Jumat kan. Jadi buat saya karena hari Jumat itu hari istimewa buat Muslim? umat Muslim, buat saya itu berkah gitu. Iya, iya. Jadi begitu ini kejadian pada saat tepat pada hari Jumat 19 Juni, tepat pada saat saya mau ujian disertasi, saya bilang saya udah persiapan dalam detik itu juga bahwa berkah Allah apa yang akan terjadi pada hari ini. Jadi saya Oke. tenang aja, saya bilang. Orang-orang yang saya kenal, Pak Joko, Pak Teguh dan sebagainya. Gimana ini dokter sih, dia pertama kali, dokter sih nggak wajib lapor. Kok nggak wajib lapor gimana? Saya wajib lapornya disiplin kok. Kan saya udah bilang juga kan, dalam 3 bulan terakhir ini saya sangat ketat waktu saya, sehingga saya nggak bisa setiap Kamis. Bahkan mereka juga tahu saya wajib lapor hari Sabtu, kadang-kadang hari Minggu, kadang-kadang hari libur, dan mereka oke tidak aja. ada ini yang tidak ada jadwal yang tegas. Hari apa? Ada jadwal yang tegas Kamis, tapi Ya. mereka sangat maksudnya Kadang-kadang kan telepon juga diterima kan? enggak, Oh enggak, harus datang. Oh, Nah, iya. cuma jadi alasan itu kan alasan yang dibuat-buat. Kenapa saya nggak wajib lapor, gimana sih Pak Joko yang setiap saat wajib lapor ketemu dengan saya. Apakah itu kalimat pertama yang dokter dengar dari mereka? Jadi ini dok surat penangkapan, benar-benar isinya kan surat penangkapan. Nah, tentu saja saya tanya, kenapa alasan saya ditangkap? Kan kalau memang saya artinya P21, ini kan berarti artinya P21 ya. Kenapa nggak harus dengan kayak gini? Panggilan aja ya? Iya, kan dengan saya dipanggil, biasa saya dipanggil berkali-kali sampai apal amplop coklat. Saya juga selalu datang dengan tertib pada jam yang ditentukan. Kenapa mesti begini sih gitu? Ada jawaban. Nah, terus ya perintah, ini perintah, pokoknya kayak gitu. Terus, ayo dok, kita nggak usah, kita ngobrolnya di kantor aja dok. Sebentar Pak, pasti tahu kan ini, teman-teman pasti tahu kan, hari ini saya mau ujian. Kalian datang jam 6 pagi, pasti tahu bahwa saya mau ujian. Kalian pasti udah tahu. Nah, sengaja apa gimana mau menggagalkan ujian saya? Bilang, enggak gitu dok, ini kan ini bla 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 bla, pokoknya saya nggak mau dengar. Udah gini aja, saya kan kalau tidak salah sesuai undang-undang saya harus didampingi pengacara. Jadi saya nggak mau pergi sebelum pengacara saya datang. Jangan gitu dok, nanti aja kita ketemu di ini, bolak-balik. Nanti aja kita ketemu pengacaranya dok. Pak Alkatiri kan nggak bisa nanti, nggak bisa. Saya harus didampingi oleh pengacara saya menurut undang-undang seperti itu. Mereka memaksa? Atau dokter masih tetap berteguh, bersikukuh? Iya, memaksa. Mereka memaksa, ayo dong dok, ayolah kita ke kantor aja. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Nggak mau. Saya telepon pengacara saya ya, nanti bicara sendiri. Ya, udah saya telepon kan, masih boleh pegang handphone nih sebelum diambil sama mereka. Saya telepon Pak Alkatiri cepat ke sini. Ini saya ditangkap loh. Pak Alkatiri kaget kan? Kenapa? Saya bicara sama penyidiknya. Ya udah, mereka bicara. Kan apa-apaan nih bla 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 gitu kan. Tapi mereka tetap memaksa. Saya bilang, saya mau dengan syarat kalian memfasilitasi saya ujian. Jadi ujian kan memang pada titik ini, pada ujian kedua terakhir ya, itu masih pakai online kan gitu. Jadi saya pergi untuk menuju ke sebuah tempat yang memang saya siapkan untuk ujian. Tempat yang memang saya sudah persiapkan khusus untuk ujian. Jadi bukan ke UI ya? Bukan, memang ya dekat UI gitu ya, dekat UI tapi ada di luar dan saya udah persiapkan itu gitu. Terus saya harus ke situ untuk ujian. Nggak bisa dok, dokter harus ke kantor sekarang juga. Kalau gitu gini deh, kalian fasilitasi saya. Gimana caranya saya jam 8 harus ujian. Kalian nggak boleh mengganggu jadwal ujian saya. Saya ikut ke kantor tapi kasih saya ruangan, kasih saya tempat. Kasih saya wifi yang bagus supaya saya bisa ujian dengan baik. Saya bilang gitu. Mereka menyanggupi? Menyanggupi. Di tempat juga? Iya, di parkiran itu, di basement itu. Terus kemudian saya minta, kan anak-anak ikut ya, karena saya minta didampingi mereka kan gitu. Saya minta anak-anak ikut saya. Tapi mobil yang nyopir anak saya.
nggak bisa dok, harus kami, wah, pokoknya gitu dipepet. Terus saya harus buka laptop di mobil, kemudian saya harus siapkan ini semua. Saya harus pakai mobil saya karena ini semua serombongan apa namanya bahan-bahan yang saya harus siapkan gitu. Terus akhirnya mereka ngalah, tapi isinya polisi semua mobil saya. Jadi Ya. cuma dokter yang Ya. berapa orang tuh di depan dua? Dua, Ya. ini dua. Jadi Dokter di tengah-tengah. mereka minta saya di tengah, saya nggak mau, nggak bisa, saya harus di sini. Iya. Karena saya mau buka laptop, kalian yang mepet-mepet, saya bilang gitu. Udah, terus akhirnya yang di samping dokter itu cewek dua-duanya. iya cewek, Oke. dua-duanya cewek. Udah, terus langsung ke kantor. Pikiran saya cuma saya ujian nggak boleh telat gitu kan. Nah, sampai di Polda kan 7:30, udah mepet sekali. Mepet, ya. Cepat segera siapkan. Nah, saya senang ya karena mereka appreciate. Jadi mereka langsung siapkan ruangan dikosongkan, satu ruangan di belakang dikosongkan, saya siapkan apapun yang saya minta. Tapi masalahnya adalah saya ujian dikelilingi sama polisi. Berapa banyak? Ada 4 kali ya. Jadi saya ujian dikelilingi polisi. Ini mengapa saya harus menanyakan gender, karena tentu akan berbeda ya. Laki-laki atau perempuan? Oh, gender perempuan ya. Ya, jadi saya minta saya ditemani anak saya. Karena saya kalau butuh apa-apa kan dia yang lebih apa, saya butuh minum atau apa gitu, anak saya harus ada di situ, tolong izinkan. Lalu saya juga ada asisten yang akan apa namanya, ya pokoknya saya punya asisten kan, saya punya staff gitu kan, saya minta untuk mereka juga dihadirkan. Nah itu dipenuhi. Ketika pihak UI ya, ketika pihak UI pertama kali membuka laptop, itu mereka tahu bahwa dokter sedang dalam kondisi ditangkap? Oh ya, saya langsung informasikan kepada pihak Prodi S3. Saya sampaikan apa namanya, Prof, kepada semua penguji juga saya, Prof izin saya dalam posisi ditangkap gitu, tapi saya insya Allah tetap melanjutkan ujian. Jadi mereka semua langsung tahu semua gitu. Apa respon dari pihak UI itu ketika tahu? Sepertinya yang lebih stres mungkin pembimbing saya, mungkin yang lebih shock ya. Ya. Kalau saya sudahlah gitu kan, yang penting saya bisa ujian, saya udah menyiapkan diri dengan baik gitu kan. Saya ya karena kan tahu sendiri ya dokter-dokter, para profesor itu kan lembut-lembut sekali hatinya gitu loh. Jadi mereka mungkin yang lebih stres dibandingkan saya gitu. Ya sudah, tapi alhamdulillah ujian berlangsung dengan baik. Jadi tepat jam 8 sampai jam 11.30. 3 jam lama. 3 jam setengah ya? Nah, masalahnya adalah problemnya adalah saya lupa makan dan tidak diberi makan juga gitu kan. Maksudnya karena, tapi saya sedikit maklum ya, karena mereka juga nggak makan gitu. Apalagi mereka berdiri mungkin ya? Iya, mereka kan hiruk pikuk ya. Dan ternyata total reserse yang digerakkan untuk menangkap saya, Mas Roy, pokoknya operasi ini tuh 88 orang. Wih. Hanya untuk menangkap 2 orang akademisi, peneliti yang kooperatif. Sangat kooperatif, yang lembut-lembut, tampang teroris nggak ada, gembong narkoba nggak ada, tapi kami diperlakukan seperti itu gitu. 88 reserse dikerahkan untuk operasi hari Jumat 19 Juni itu. Mungkin lagi nggak ada tugas lain. Nggak ada tugas lain. Benar-benar situasinya itu baik di tempat saya maupun di tempatnya Mas Roy itu benar-benar kayak nangkep gembong narkoba deh, nangkep teroris bener-bener gitu. Proses persidangannya sendiri dari sisi Dokter Tifa nih, terganggu nggak? Pertama dilakukan di kantor polisi, kemudian dijaga, dan suasananya tentu bukan suasana yang enak ya, bagaimana enaknya? Kondusif ya. Kalau saya sih ya jalanin aja ya. Jadi artinya kan switching otak saya itu kan bagus ya. Jadi begitu situasi seperti itu ya sudah, saya ujian ya ujian. Yang penting kalian jangan mengganggu saya, kasih. Tapi mereka tahu. Pokoknya saya tidak boleh diganggu ya. Jadi apa namanya, biarkan saya bersidang dengan baik gitu. Kalian nggak ganggu. Dan alhamdulillah mereka ini. Sampai mereka biasanya gubrak-gubrakan, itu ruangan yang udah saya sangat familiar ya, setahun lebih saya di situ kan. Jadi mereka suka gubrak, dokter cuma lagi ujian gitu. Mereka juga begitu gitu kan. Jadi nggak boleh jangan berisik gitu kan, segala macam. Bagus sih, saya bilang sih mereka ya, kita saling menghormati lah. Nah, karena sekarang dari pihak penguji, kelihatan nggak bahwa mereka misalnya
yang tadinya kita anggap ada pertanyaan-pertanyaan susah, pertanyaannya kemudian menjadi lebih lunak gitu nggak? Enggak, Nggak ya? biasa aja. Jadi yang memang ya alhamdulillah saya sih merasa bahwa bahan ujian saya sudah saya siapkan dengan sangat baik. Saya juga didampingi terus kan selama ini dengan sangat ketat oleh promotor saya, kopromotor saya, oleh para pembimbing saya yang lain. Total kan 12 orang ya pengujinya itu. Ya buat saya ujian berlangsung dengan baik, terlepas dari apa yang terjadi Iya. di luar yang mereka lihat ya, tapi semua itu berlangsung dengan baik. Ya saya nggak tahu hatinya para pembimbing ya, Iya, iya, iya. tapi memang gini, pas udah selesai, kok sidangnya kok lama ya gitu kan. Jadi Baru saya sadar ya? iya, biasanya kan maksudnya udah sidang, terus mereka kan lalu rapat ya. Ini rapatnya kok lama ya, mereka lagi ngapain, tapi nggak, itu Itu 3,5 itu dengan sidang mereka? ya, jadi kita kurang lebih saya sekitar 3 jam, karena memang saya agak eksepsional ya, karena riset saya itu kan multidimensional, sehingga yang membimbing sekaligus menguji itu banyak dimensi. Iya. Biasanya 5-6 orang, tapi ini ada 9 orang plus 3 orang penguji dan dari dekanat. Jadi cukup lumayan, jadi banyak. Apakah pernah ada dalam 3 jam ujian itu tiba-tiba blank karena mungkin ya bagaimanapun kan ada switching kondisi ya dari sesuatu yang biasa menjadi apa ya? Situasi mencekam seperti ya. itu. Ada blank gitu tiba-tiba bahan yang yang sudah dihafal hilang begitu saja. Nggak blanknya karena nggak makan itu ya. Jadi hipoglikemik. Iya. Saya agak sedikit, aduh nih nggak makan nih, tapi bismillah lah, mudah-mudahan saya kuat gitu kan. Seperti itu. Terus enggak sih ya, jadi saya tuh punya kebiasaan suka namanya coping strategi ya. Jadi sesuatu yang mencekam tuh saya langsung ambil fun-nya gitu. Jadi begitu lihat situasi, saya sambil dengerin pertanyaan, sambil ini kan saya juga lihat ruang sebelah gitu. Ini lucu banget ini kali gitu loh. Saya tuh di situ tuh. Apa yang lucu dari ya, lucu banget kan situasi ini gitu. Mereka terpaksa harus berbisik-bisik, sementara biasanya mereka ribut gitu kan. Terus saya sendiri juga menguasai satu ruangan gitu kan. Itu kan, dan ini pertama kali dalam sejarah mungkin ya. Ada apa sidang S3 di sana. Ada kandidat dokter yang jadi tersangka dan ujian di ruangan penyidik gitu ya, itu kan. Saya selalu coba untuk mengambil fun. Misalnya contoh ya, bagi banyak orang 400 hari lebih saya diperiksa berkali-kali, lalu kemudian 7 bulan saya wajib lapor seminggu sekali. Mungkin itu situasi yang sangat mencekam, sangat stressful ya. Paling tidak membosankan lah. Ya, stressful tentu saja ya. Bagaimana sih kita kalau mau wajib lapor kan melalui ruang tahanan yang akhirnya saya juga merasakan juga gitu kan. Seperti itu saya ngambil fun. Saya anggap Polda ini playground aja. Lalu kemudian dari awal, dari sejak pertama saya membuat mereka tuh jadi teman. Jadi saya anggap aja mereka teman. Mereka kan ngejalanin tugas mereka gitu kan. Mereka tidak bermaksud untuk melakukan sesuatu yang membuat saya mental breakdown atau mereka tuh adalah petugas yang sekedar menjalankan tugas mereka. Robot aja kan gitu. Saya diperintah begini, dia melakukan ini kan seperti itu ya. Jadi ya udah gitu. Saya anggap begitu aja. Jadi sebetulnya dari mulai penangkapan di parkir sampai kemudian sidang di Mapolda ya, di Mapolda DKI, di Mapolda Jakarta itu tidak ada sesuatu yang katakan semacam excessive force, perlakuan berlebihan, keras, ada? Kayaknya kalau buat saya malah mereka yang stres ya. Jadi gini, kan saya tanya, nangkep jam 6 pagi, jangan-jangan kalian udah dari semalaman ya? Bukan semalaman lagi dong, ya keceplosan kan? Berarti dari sore ya udah nungguin saya, udah gitu. Berarti kalian tuh nggak tidur, jadi mereka nggak tidur. Mereka nggak tidur dan saya nggak lihat mereka makan, mungkin curi-curi kali ya, tapi saya nggak lihat mereka makan, mereka sibuk sekali dan sebagainya. Dan saya pikir mereka lebih stres dari saya. Mereka tuh lebih stres daripada saya. Jadi kalau situasi tempernya tuh naik turun, malah mereka bukan saya gitu loh. Misalnya nih contoh ya, karena situasi crowded, lalu kemudian pengacara datang, aktivis datang kan di luar yang biasa di tempat lobby itu. Jadi mereka tuh stres. Sampai ya udah saya lihat tuh dinamika stres itu apa? Contoh ya, itu kan udah mau sholat Jumat. Nah,
tapi tampak mereka itu seperti bergeming, nggak mau sholat. Ini sholat Jumat loh, ini bapak-bapak ayo yang Islam sholat Jumat sana, gini. Saya baik-baik aja di sini, saya bilang ini semua poluan-poluan, saya bilang gitu. Terus mereka tuh ragu-ragu gitu. Udah ditinggalin aja, saya nggak apa-apa gitu. Terus mereka bingung mau ini. Terus udah gitu, udah sekarang gini deh, saya mau sholat. Loh kan kita dulu dok yang sholat, enggak saya mau sholat, saya mau sholat dong, masa nggak boleh sholat? Nah itu mulai terus kayak jadi nggak bisa, dokter nggak bisa, dokter tetap di sini. Kan tahu sendiri saya habis ujian, gimana sih ini tempat duduknya nggak enak, saya mau duduk di sofa di lobi sana, saya bilang gitu kan. Saya capek dari tadi berjam-jam saya ujian, stres dong saya gini. Saya mau duduk di sana, pokoknya nggak mau tahu. Saya mau duduk di sana, saya bilang gitu kan. Nggak bisa dok, nggak bisa. Dokter ini statusnya udah beda, udah nggak kayak kemarin, dia bilang gitu kan. Ya udah gini deh, saya mau sholat, saya mau musola gitu kan. Nah udah, terus sekitar itu ya udah, terus selesai semua sholat Jumat, saya diperbolehkan untuk keluar dari ruangan tersebut, saya ke musola, tapi kan saya lapar ya, terus saya lihat keluarga kan udah nungguin di lobi, mau makan dong gitu. Tapi situasi, nah itu udah mulai yang saya udah mulai, karena mereka udah mulai agak represif ya, nggak bisa dok, dokter harus di sini, bla bla bla. Saya bilang saya nggak mau duduk di tempat yang nggak nyaman, saya mau duduk di sofa depan, saya bilang gitu. Terus udah mulai, dokter nggak bisa begitu loh, dokter udah tahu situasinya, sekarang dokter itu situasinya ditangkap. Jadi mereka yang stres gitu loh. Terus emang kenapa kalau saya ditangkap atau apa, terus bedanya saya apa, saya bilang gitu kan. Saya mau di situ, biasanya saya juga boleh di situ, saya bilang gitu kan. Akhirnya dikasih? Ya ada diberikan, udah saya mau sholat, terus dijaga. Oh ternyata saya memang benar-benar jadi tahanan ya. Jadi ikut Balkis, gitu kan, sebut nama poluan-poluan. Antar Bu Tifa, gitu. Ya udah ya ikut ya, pada sholat ayo kamu sholat. Terus saya lihat keluarga kan, mampir sebentar. Udah, terus saya mau sedikit makan ya. Baru dapat, ada kan keluarga tuh. Yaudah nih udah siang. Baru dapat satu suap. Datanglah si salah satu penyidik itu. Laki perempuan? Laki. Bu Tifa, katanya mau sholat, kenapa harus di sana? Dia udah mulai bentak-bentak begitu kan. Bentak begitu, ada Pak Jenderal Ugroseno. Iya. Kamu sama perempuan gitu, akhirnya berantem. Mereka berantem. Kamu sama perempuan bentak-bentak begini, udah tahu beliau belum makan dari pagi, terus ya nggak bisa peraturannya begitu Jenderal. Wah mereka akhirnya pusing, saya sholat aja gitu kan, sama mau dengerin. Saya sholat, kemudian setelah sholat, ayo Bu Tifa, ayo masuk. Mau udah gitu kan, jadi begitu sampai di dalam saya duduk. Ngapain sih Pak benak saya? Aduh, Dokter Tifa jangan gitu dong, saya kan nggak enak sama Pak Ugroseno, kan jadinya Dokter Tifa saya jadi berantem kan gitu. Dia bapak ini lama-lama bipolar, habis bentak-bentak terus sekarang jadi begini lagi. Aduh, lain kali jangan gitu dong dok, gini-gini. Ini pada jadi bipolar semua. Jadi mereka sendiri yang stres kalau saya lihat itu. Merekanya yang stres. Dan Pak Ugro juga sempat komplain kan ya? Iya dong, apa-apaan kamu iya, bentak-bentak perempuan, gini. Saya nggak ngajarin kalian begitu ya. Gitu, tapi sempat makan? Tidak hanya satu suap kemudian didatangin itu? Nah, ya. Sempat habis maksudnya? Nggak sempat. Udah nggak sempat, nggak. Ya udah, ya itu tadi cuma berapa suap aja, nggak sempat. Relatif tidak makan lah gitu. Nah, terus memang jadi catatan buat saya, kok mereka tidak hospitality-nya nggak bagus ya, walaupun dengan apa namanya tersangka sekalipun, bla 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 gitu kan. Nah jadi sehingga saya juga sudah sampaikan di beberapa rilis ya, bahwa polisi ini nggak boleh membiarkan orang itu sampai tidak makan. Nah akhirnya kan dirawat juga kan saya, karena kemudian setelah pindah ke Tahti ya, ketahanan titipan itu di apa namanya di unit yang lain kan, di unit tahanan, GERD saya kan kambuh. Karena di situ juga saya nggak dikasih makan juga gitu kan, sampai akhirnya sore. Jadi makan bener nih ya, makan yang agak lumayan tuh sore hari dari pagi. Sama sekali nggak, di tahanan juga nggak dikasih makan. Di tahanan nggak dikasih makan, baru setelah semua proses bla 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 bla, Pak Dir tahanan itu kan memperkenalkan diri, saya bilang Pak Dir saya mau komplain ya gitu. Izin Pak Dir biar nggak terjadi. Saya itu masuk ke sini dikasih baju orange bla bla bla, udah masuk sel nggak dikasih makan loh. Hah dok nggak dikasih makan dong?
nggak dikasih makan, pada malu semua. Kemudian disediakan. Dikasih makan kok Pak Dir gitu. Nggak ditawarin. Ternyata mereka itu ya ransum tahanan gimana sih gitu kan. Yang mengerikan itu kan. Kan ditaruh. Kemudian Iya, tapi itu kan udah. Apa isinya? Ya nasi tempe apaan tuh. Pokoknya gitulah. Tahu sendirilah gitu. Yang udah gitu kan. Saya udah GERD lagi. Tapi saya berdiam diri gitu kan. Udah. Itu akhirnya dokter makan atau tidak? Enggak lah. Nggak secure lah, kan saya nggak tahu tuh mengolahnya gimana, higienitasnya gimana. Jadi makan yang agak benar, pukul berapa? Di rumah sakit. Akhirnya malam. Dan itu situasinya GERD saya udah kambuh kan, gitu. Jadi nggak dibuat-buat, situasinya memang ya saya ujian dari jam 6 pagi nggak makan, saya punya GERD gitu kan. Terus kemudian waktu, nah ini biologi nggak bisa bohong. Ya, jadi pas situasi mencekam melihat mereka sangat stres, sangat begini, pokoknya situasinya begitu. Kemudian tensi saya ternyata naik. Waktu saya mau dipindahkan itu, jadi kan ada dokter kan, 165/100. Wah, ini saya bilang, ini saya mesti di treatment dengan baik nih. Kalau tinggi enggak, 165. iya dong. Jadi situasi ujian, situasi seperti itu, suasana sangat hiruk-pikuk. Saya bilang, saya dalam hati gini, wah ini kalau nggak ada dokter yang nge-treatment saya dengan baik, ini saya bisa 200, bahaya nih. Saya udah dalam hati saya begitu kan. Nah, tapi kan karena situasinya sangat hiruk-pikuk, sangat banyak aktivis bla bla bla, saya nggak sempat mencerna gitu kan. Ini saya mesti gimana? Tapi yang jelas nanti kalau udah situasinya udah reda, saya udah masuk sel, saya akan bilang sama Pak Dirnya bahwa saya mesti di treatment gitu. Di treatment itu artinya diberi obat atau di drip supaya tensi saya cepat turun. Kalau nggak bahaya nih. Karena kalau malam hari kan tensi kita makin tinggi kan gitu. Dan situasi sel kan saya belum handleable gitu kan, seperti itu. Saya khawatir. Saya udah dalam hati saya gitu. Nah udah masuk sel, saya udah kenalan sama teman-teman sel, udah ngobrol bla 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 gitu. Saya mau mencoba menikmati sel gitu kan. Di tempat yang menurut saya sangat tidak layak itu, tapi ya sudahlah gitu kan, ngomong ya udah, saya coba lagi berbaring gitu, ngobrol. Kasur ya? Ada kasur? Enggak ada kasur, jadi cuma kayak semen begitu, cuma dikasih alas begitu, alas apalah itu ya gitu. Nah udah lagi ngobrol gitu, tok, Bu dokter siap, kemana? Ngapain? Mau ke rumah sakit Kramat Jati gitu. Dalam hati saya, alhamdulillah. Saya bisa bilang ke dokter di UGD, saya butuh tensi saya di treatment kan gitu, paling enggak gitu. Udah, wah ternyata. Tapi kan itu di sana ada, sebelum ke Kramat Jati, kalau saya tidak salah ada semacam, ada isu juga ya? Iya, ada bentrok, ada perdebatan yang sangat panas gitu antara para advokat kita, kami berdua, tentang bahwa ngapain sih kita ke rumah sakit Kramat Jati. Ternyata kan mereka mengkhawatirkan bahwa nanti kami akan digimana-gimanain, nanti ada obat atau ada sesuatu yang chemical substance ataupun apapun itu, poison dan toh. Karena saya dokter, saya berpikir bahwa nggak mungkin itu terjadi gitu ya. Karena dan di mereka itu kan saya kenal dokter-dokternya gitu loh. Jadi saya akan bisa memilih dokter-dokter yang saya tahu persis kawan saya di sana, jadi enggak lah itu. Tapi karena mereka kan ya namanya orang awam, dan mereka juga punya pengalaman katanya dan sebagainya, mereka khawatir sekali. Kami berdua dibawa ke rumah sakit, juga waduh panas sekali. Berapa lama itu proses itu? Lama itu dari saya diketok-ketok sel saya itu sekitar jam 3:30 ya. Sore ya? Iya, dan mereka ternyata udah berdebat dari tadi gitu kan. Terus sampai akhirnya kita dibawa ke rumah sakit Kramat Jati itu sekitar jam 5:30. Cukup lama, panas banget. Pokoknya mereka bersikeras jangan, dokter yang dibawa ke sini bukan. Mas Rey pun waktu itu sepakat untuk tidak dibawa ke Kramat Jati. Beliau pasif ya. Ya, beliau waktu itu kayaknya karena ini ya, Mas Rey udah, mungkin saya tahu beliau lelah ya, lelah dan mungkin lebih stres dibanding saya. Karena waktu penangkapannya itu kan lebih dramatis lagi kan. Karena Mas Roy tinggal di rumah, itu Balakurawa itu bener-bener masuk rumah, sampai masuk kamar, sampai manjat.
bener-bener kayak mau nangkepin teroris itu bener gitu kan. Nah itu terjadi, jadi saya bisa bayangkan Iya, iya, bahwa iya. prosesi penangkapan tuh lebih stressful Mas Roy dibanding saya, karena kalau saya kan karena saya tinggal di apartemen, mereka nggak bisa naik ke atas. Iya, Yang, betul. yang mereka bisa lakukan cuma begitu gitu Iya. loh, nggak bisa drama-drama. Saya bilang, kalian tadi bikin malu saya nggak? Saya bilang gitu kan. Enggak dong, bener ya? Kalian nggak bikin heboh di security ataupun manajemen ataupun enggak dong, kami lakukan dengan sangat smooth gitu. Mhm. Kami nggak ngasih tahu, kami bohong. Ayo gimana tuh tadi begitu masuk saya bilang gitu kan. Enggak dong, bener dong, kami lakukan smooth. Dari kapan tuh? Dari semalam ya gitu. Sempet ngobrol dengan Mas Roy, dan kemudian bersepakat iya atau tidak ke Keramat Jati itu? Kami punya sikap masing-masing waktu itu. Oke. Saya sih membiarkannya, walaupun kami berdua nunggu kan, Mhm. karena kita udah dipanggil dari sel, kita duduk di apa namanya itu ya di ruang antara itu ya, di ruang antara situ kami duduk. Mas Roy sepertinya pasif gitu, sepertinya beliau nurut aja sama advokatnya. Mhm. Nah, nurut aja sama advokatnya. Kalau saya ya gembira karena saya Iya, iya. khawatir dengan tensi dan GERD saya nih, kalau mereka nggak paham atau dokternya dokter umum yang nggak paham dengan situasi saya, agak gawat nih gitu kan. Jadi begitu ke rumah sakit lumayan lah paling tidak Iya. saya bisa ketemu dengan dengan orang yang saya kenal dokter di sana yang saya mudah-mudahan pada malam itu saya dapat treatment. Nggak kepikiran loh saya disuruh rawat inap Iya. gitu. Jadi Jadi ketika sampai di Keramat Jati, apa yang kemudian, dokter dan Mas Roy alami? Dokter lah paling tidak? ya pertama memang perdebatan panasnya itu apa, jadi dugaannya ada 2, mereka sangat mengkhawatirkan ketika kami dibawa ke rumah sakit, kan. Kemudian yang kedua adalah bahwa kami ini dipamerkan gitu loh, dan menurut saya iya, itu masuk akal. Jadi seperti semacam ada pesanan lalu laporan, "Nih loh beneran dipakein baju orange," gitu loh. Iya, iya, Jadi iya. karena apa sih alasannya ini di luar dari Iya. kebutuhan saya secara pribadi, apa sih alasan membawa kami ke rumah sakit Keramat Jati? Kan sekedar bahwa kami dipaksa pakai baju orange, lalu kemudian kelihatan dramanya tuh kan, mungkin kita didorong-dorong atau, nah itu sisi manusiawi. Saya bilang begini, saya udah atur nih pribadi, Mas Roy dulu, supaya saya bisa handle mereka. Jadi Pak Roy dulu ya, perhatikan, saya dok di luar. Jangan dok, itu kan para advokat. Jangan dok, jangan di luar biasa, masa luar biasa banyaknya. Gak bisa ini kita nggak bisa. Gini, saya mau masuk mobil kalau mobilnya deket banget sama pintu. Tolong gimana caranya? Saya bilang gitu. Nah mereka lakukan itu, Terus habis itu Pak Roy dulu masuk. Ntar ya, udah Pak Roy masuk. Kan saya khawatir kalau lihat ke situasi yang seperti yang kita lihat di TV-TV selama ini tuh, di video selama didorong-dorong apa kayak gitu loh. Kemarin kan ada beberapa orang, wah nggak mau saya diperlakukan seperti itu kan. Saya bilang, Pak Roy dulu masuk. Pastikan aman. Saya bilang. Nah, sempet agak saya mau didorong. Jangan dorong saya. Jangan sentuh saya. Kalian bikin barikade untuk mengamankan saya masuk ke mobil. Jangan sentuh saya. Jangan dorong saya. Siap dok. Jaga kehormatan saya. Saya jalan dengan tenang mengikuti apa yang kalian mau. Saya bilang gitu. Siap dok. Aman konduktif. Dia gitu. Polisi. Jadi saya harus pegang kendali. Saya nggak mau diperlakukan seperti pesakitan. Memang saya siapa? Saya orang yang bermartabat, peneliti kok. Hanya dikriminalisasi kok. Jangan kalian perlakukan seperti koruptor atau pembunuh atau apa. Jangan. Saya bilang, siap dok gitu. Malah masuk? saya, Masuk akhirnya? Akhirnya masuk? Masuk. Nah, masuk itu coba. Aduh, kalian ini dasar tukang tipu. Katanya di ambulan, ini kenapa di mobil tahanan? Tapi karena waktu itu hari Jumat, orang keluar kantor, kan situasi pasti macet sekali kan. Betul. Saya bilang, aduh ini kacau ini kalau ini GERD saya makin parah, tensi saya makin naik ini kan gitu. Ya udah saya bikin lucu-lucu aja. Ya udah saya lucu-lucuan aja. Ini kita mau camping kemana sih? Saya bilang gitu. Pokoknya saya bikin di situ situasinya untuk mental saya gitu. Karena saya mesti jaga tensi saya gitu loh. Saya mesti jaga tensi saya dengan saya bikin suasana nyaman. Itu penuh banget. Kalian ngapain sih pada ikut semua? Saya bilang kenapa nggak semua? Berapa yang kemudian Waduh masuk? banyak banget.
banyak banget nggak ngerti itu berapa tuh. Kalian ngapain sini pada ikutan wisata ke rumah sakit, saya bilang gitu kan. Ini protap dok, ini prosedurnya begini dok. Ini jadi gerah begini, saya bilang gitu kan. Udah terus pokoknya saya bikin bercanda aja supaya itu tadi tensi saya tuh nggak naik gitu kan. Padahal situasinya sangat nggak nyaman, masya Allah. Itu Sampai mobil kemudian ada tahanan. ketetapan harus dirawat inap di sana Ya gimana? sudah ya. Jadi begitu sampai si mobil tahanan itu sampai bawa turun kan, aduh, saya sebenarnya udah parah banget GERD saya, tapi saya tahan, udah masih bisa jalan, posisinya masih bisa jalan. Akhirnya di UGD kan, di UGD. Jam berapa tuh dok? Itu udah malam ya, saya nggak tahu Karena kan persis. ya Jumat. Iya, macet gitu. Terus saya udah nahan aja udah. Pokoknya saya minta infus drip untuk lansoprazol untuk mengamankan GERD saya. Habis itu buat tensi saya udah tahu lah mau bicara apa dengan dokter di situ kan. Udah saya minta di UGD kan, itu kan UGD itu kan, UGD di steril untuk kita berdua. Udah, nah terus pemeriksaan ternyata lengkap ya, darah, pokoknya lengkap semua, sampai ke ronsen, pokoknya EKG semua lengkap semua. Saya nggak pretend mau dirawat ya, yang penting pokoknya kalau mereka udah selesai, boleh nggak dok, saya udah harus minta treatment nih, karena GERD sama tekanan darah saya nggak aman. Nanti dok, sebentar ya dok, tunggu hasil labnya, hasil semuanya gitu. Dan itu cukup lama ya, sampai sekitar jam 10 malam. Aduh, saya udah nggak tahu. Dan selama itu tidak makan juga kan? Iya, karena udah kadung GERD ya. Saya cuma minta roti dari anak saya, tapi udah sakit banget gitu ya. Udahlah. Terus kemudian udah sakit banget itu. Sakit banget karena posisi berbaring jadi nggak terlalu berasa. Nah, terus yang surprise adalah ketika dokter melaporkan hasil pemeriksaan semua itu jam 10. Jadi saya dengar Pak Roy dulu kan, dokter Pak Roy Suryo ini hasil pemeriksaannya sudah keluar, tapi kondisi kesehatan Bapak tidak bagus, jadi Bapak perlu dirawat, gitu. Wah, bagus, alhamdulillah, karena saya khawatir sama Mas Roy kan, saya khawatir. Terus datang ke saya dokter perempuan, dokter ini hasil ternyata dokter jantungnya, parunya bermasalah, ada infeksi, ini tekanan darah ini dokter harus dirawat. Jadi benar-benar keputusan dari mereka. Saya sebenarnya nggak pretend, bahkan jadi sebetulnya blessing juga ya. Iya itu. Jadi itu makanya itu inilah wa makaru wa makarallah. Iya. Wallahu khairul makirin. Makanya udah. Jadi pas drama terjadi, saya nggak menyangka kan, saya karena dalam posisi berbaring beberapa jam itu, saya nggak menyangka bahwa saya nggak bisa jalan, sakitnya luar biasa. Begitu udah di itu lebih dari jam 10 berarti? Ya, lebih dari jam 10. Orang sampai ke kamar itu hampir setengah 12 malam kok. Nah itu, aduh sakit banget gitu. Kayaknya saya nggak bisa jalan nih, saya bilang gitu kan. Di mana sih tempatnya? Jauh dok, nanti harus masuk mobil. Wah harus masuk mobil gitu kan. Gimana nih? Mobilnya apa? Bisa nggak saya pakai ini gitu? Karena saya nggak bisa jalan ini. Kursi roda? Bukan, pakai ini bed. Biasa kan kalau pasien dari UGD, kalau dirawat kan bednya aja, nanti pindahin. Saya benar-benar nggak bisa jalan loh ini gitu. Nggak bisa jalan ini, pasti sakit banget gitu kan. Gimana caranya ya? Dok terpaksa pakai kursi roda karena harus pakai mobil. Saya nggak bisa membayangkan kan situasi mappingnya rumah sakit Kramat Jati seperti apa tuh saya nggak bisa membayangkan gitu. Tapi ini drama lagi. Jadi udah kan akhirnya udah saya minta anak saya gendong saya. Ya udah kalau gitu kursi roda. Nanti dokter harus pindah ke mobil dok karena tempatnya jauh perawatan. Tempatnya nggak bisa langsung dulu kita bayangkan enggak dok harus pindah gedung. Harus pindah gedung gitu kan. Udah akhirnya Dek tolong bisa. Akhirnya anak saya angkat saya ke kursi roda kan. Ternyata drama. Tahu nggak? Ternyata yang mobil yang dimaksud untuk nganterin saya ke kamar perawatan itu mobil tahanan yang tadi coba. Saya pikir saya mau masuk ambulan. Karena udah lain institusi gitu ya. Iya, nggak taunya saya masuk. Masya Allah, ini gimana badan saya udah sakit banget gak karuan gitu kan. Aduh, kalian ini bener-bener deh. Itu saya di mobil itulah saya kesakitan sampai keluar air mata karena sakit banget.
Waduh, sampai gemeteran. Sampai poluan-poluan ya, "Dok, sakit ya?" Lah iyalah, saya dari tadi udah sakit. Saya bilang, "Kalian ini gimana sih? Kenapa saya nggak dibawa ke ambulan?" Itu jam 12. Iya, setengah 12. Setengah 12-an. Jadi sebetulnya makan yang agak benar pertama kali itu pukul berapa? Nah itu di kamar itu. Dan disiapkan pukul keluarga. Jam berapa itu? Setengah 12-an malam itu. Baru ya setelah Iya, udah iya. berbaring di kamar perawatan, kan udah langsung masuk infus, apa obat-obat yang saya minta udah dikasih juga, udah di drip, kan udah tenang ya. Dan ada AC juga mungkin ya? Iya kan. Tapi itu tadi tuh dalam hati saya Di ini sel kan tidak ada AC pastinya. nggak ada Iya, ya, nggak ada ya. Tapi cukup dingin lah, ada Iya, iya. beberapa kipas angin gitu ya. Tapi yang saya tuh ngerasa di prank itu, begitu kursi roda masuk mobil tahanan lagi. Allahu Akbar. Ini wah bener-bener deh kalian ngeprank saya ini sakit banget, tahu nggak sih, ini bener-bener sakit ya. Itu di kamar apa? Di kamar Perawatan. kamar perawatan ada berapa polisi yang ditaruh di sana? Nah untuk itu jaga? banyak banget, juga? banyak banget. Jadi tetap tahanan jadinya. Dan mereka duduk berdiri atau gimana? Ya kan, jadi penuh dengan mereka lah tempat duduk. Jadi itu kan kamar cukup besar ya. Iya, Jadi iya. ada 2 poluan yang bergantian, kemudian di luar itu polisi banyak banget gitu. Ya emang tahanan sih. Iya. Bahkan saya sama Mas Roy aja nggak sempat ketemu tuh, walaupun kami bersebelahan ya. Karena Iya. memang kami tahanan, Iya. jadi nggak boleh keluar kamar. Emang nggak bisa juga. Ada satu yang terlewatkan, agak ini sebetulnya agak lompat. Soal ini, ujian hasilnya. Oh, ujian hasil. Udah diumumkan hasilnya? Ya udah diumumkan, sudahlah gitu. Bagus? Ya Lulus alhamdulillah. artinya? Jadi kan menuju promosi masih ada 1 sidang ada lagi sidang kan, lagi, ya. baru promosi ya. Ya udahlah pokoknya udah apa namanya, udah jalan lah. Saya udah nggak mau tahu. Kapan tuh yang satu lagi sebelum ujian promosi? Tanggal 3 Juli. Tanggal 3 Juli ya? Tanggal Dekat 3. juga ya? Dekat ya, tanggal 3 Juli. Insya Allah kalau ya mudah-mudahan lancar 14 Juli promosi. Jadi dibayangkan oleh teman-teman kuasa hukum dari setahun yang lalu kejadian. Jadi waktu kita ngobrol pertama kali waktu saya diperiksa untuk yang pertama kali itu kan, saya itu nggak peduli mau apa, tapi yang penting gimana caranya saya ujian. Saya dijadwalkan ujian Juli 2026, saya bilang gitu kan. Terus nggak apa-apa dok, itu Habib Rizik juga ujian doktoralnya di penjara, enak aja, saya nggak mau kejadian bener ya, saya ujian di Polda. Itu mah ini dalam ya, posisi itu sebagai bukan menyemangati. Makanya saya nggak mau, pokoknya kalian harus usaha supaya saya jadi juga saya ujian di Polda. Kalau misalnya ini apa? Kalau kita kembali lihat dari proses dari mulai penangkapan atau apa, sebetulnya momen apa yang paling tidak mengenakan, tapi tidak pada tubuh? Maksudnya bukan pada ini, bukan pada tubuh, tapi pada jiwa. Ketika apa? Saya merasa begini, hari itu ya mestinya itu adalah musibah ya. Iya. Tapi saya merasa hari itu Allah lagi sedang mengirimkan berkah justru. Saya merasa begitu, sehingga ya udah aman aja, nyaman aja. Ini hari Jumat, hari keberkahan, ya kan? Berarti ada sesuatu yang dimaksudkan Allah, yang pada firman-Nya kan sesuatu yang barangkali buat kita buruk, belum tentu buruk bagi Allah kan gitu. Jadi ini benar-benar saya merasakan betul. Buruk kan, ditangkap dalam keadaan mau ujian, tapi saya tahu ini ada maksud Allah, dan maksud Allah ini pasti baik. Nah, jawabannya di Senin 21 Juni 2026 di Kejaksaan jawabannya kan. Tepat doa saya tidak mau ujian dan promosi di tahanan. Ya, tanggal 3 Juli, tanggal 14 Juli, insya Allah hari keramat saya. Alhamdulillah keputusannya. Nah, jadi kesabaran dalam 3 hari itu menetapi semuanya dengan sabar, dengan ikhlas, ternyata membuahkan hasil. Kalau begitu sebetulnya Mas Roy Suryo sama Dok Diva itu cuma merasakan sel tahanan beberapa jam saja ya? Iya. Jadi masuk. Karena yang lainnya kan perawatan. Nah dalam 3 hari itu ada perkembangan yang bagus di
GERD dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya dokternya sendiri juga belum mengizinkan saya keluar, Oh, dokternya ya, iya, karena iya. satu antibiotik karena saya ada infeksi di beberapa tempat, itu baru masuk 3 kali kan, masih ada 2 kali. Lalu kemudian mereka juga secara medis, saya belum bisa withdraw, belum bisa keluar perawatan sebetulnya. Sebetulnya, Iya, nah, iya, iya. tetapi ada sebuah situasi drama, ini drama terus sih Iya, Polda iya, tuh, iya, jadi iya. drama lagi. Kan hari Minggu pagi itu pimpinan dari unit tersebut yang saya sudah sangat kenal, pagi-pagi dok, saya jagain ya, oh ya gitu dong, jagain dong Pak, gitu kan, jagain. Tapi dalam hati saya ini udah atensi nih, hati saya, gitu kan, atensi nih saya gitu kan. Terus gimana Pak? Coba ceritain apa yang akan direncanakan, apa yang ini. Jadi nanti dokter besok pelimpahan ya, jam 6 ya, gitu kan. Nah berarti kan ini. Tapi kan ngeprank lagi kan, jam 10 malam kan mereka mau bawa saya ke tahanan kan. Oh, jam 10 malam, Minggu malam Senin? Itu, iya. Nah setiap malam kan saya diberi obat penenang kan, untuk tensi maupun untuk GERD saya. Jadi jam 9 itu kan saya udah tidur karena obat. Udah obat penenang kan gitu. Nah jam 10 saya dibangun keluarga. Mami, bangun. Mau dibawa lagi ke Polda. Saya kan delir begitu kan. Apa maksudnya nih? Iya, mereka memutuskan untuk dibawa. Kok bisa? Kan katanya pimpinan apa namanya, kepala timnya kan enggak, ternyata mereka punya keputusan. Ya nggak bisa dong, saya masih sakit. Mereka tanggung jawab nggak? Gitu. Nah ternyata di luar kamar kami berdua sama Mas Ro ribut kan, pengacara kita. Oh ada pengacara waktu itu? Iya, Pak Ugrosiono juga pengacara. Kok bisa ini kalian nggak punya perikemanusiaan, melanggar asasi manusia? Kan ada undang-undang kesehatan, saya bilang. Undang-undang kesehatan itu hanya ada 2, pasien withdraw dari rumah sakit. 1, pasiennya udah sembuh, pulang paksa. Nah pulang paksa itu dari pasiennya sendiri, bukan dari institusi yang lain. Jadi kalau sampai Polda itu melakukan itu melanggar undang-undang kesehatan, melanggar wilayah orang lain, institusi lain, dalam hal ini adalah institusi kesehatan. Kalau sampai terjadi apa-apa kan yang disalahkan dokter-dokter, bukan si Polda gitu kan. Dan kami kan dirawat 5 dokter spesialis, saya sendiri. Artinya kan kondisi kami jauh dari baik-baik aja. Dan ini kan di tengah-tengah kita lagi dirawat gitu. Wah pokoknya dengan segala macam perdebatan. Kalau alasan polisi untuk memaksa mengambil apa sebetulnya? Drama sih, mereka suka banget drama ya. Alasannya apa Pak? Kan keluar nggak alasan itu? Ya drama lah, nggak ada alasan mereka apa coba? Perintah atasan kan begitu aja. Ya mungkin benar perintah atasan. Lah iya kan. Ditanya nggak siapa atasannya? Ya, perintah atasan. Bagaimana sih bolak-balik saya bilang gitu kan. Sedang sakit kan, dan itu terbukti betul secara medis sakit. Iya, bukan kami para pasien yang mengatakan kami sakit, dokternya loh. Boleh ya kami pemirsa Madilog juga mendapatkan kepastian bahwa waktu itu kalau tidak ada Pak Ugrosiono dan jajaran pengacara, Dok dan Pak Roy diambil begitu saja. Diangkut artinya dan mungkin dengan kekerasan juga. Polisi berani mengambil mengambil risiko kalau sesuatu terjadi pada Dok dan Iya loh, itu benar-benar itu harus jadi catatan nih, makanya kan Presiden Prabowo kan sudah minta reformasi Polri ya. Ini termasuk yang seperti ini loh, jadi sisi-sisi kemanusiaan. Mungkin itu persoalannya, karena Presiden Prabowo hanya meminta, tidak memerintahkan. Makanya kurang ya, makanya ini banyak ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, banyak catatan-catatan yang perlu, karena kan gini, siapapun juga dia tersangka, dia bukan orang yang sudah terpidana loh. Jadi kami ini orang bebas loh, baru status tersangka loh, ya kan? Betul. Hak asasi kami sebagai manusia bebas yang belum tervoniskan apapun, itu harus dipenuhi 100% oleh polisi. Jadi polisi itu nggak boleh bersikap seperti itu, dan ada pembedaan-pembedaan. Kita bukan penjahat yang habis bunuh orang, mungkin itu perlakuannya kan beda. Kita bukan gembong narkoba yang membunuh banyak anak muda. Kita peneliti, ilmuwan, akademisi yang dituduh melakukan dikriminalisasi, dituduh melakukan fitnah ya. Iya kan gitu loh. Jadi jauh dong.
Dok, perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi seperti itu. ketika terjadi apa namanya dalam dalam istilah dokter kan drama ini Mhm. ada nggak kecurigaan bahwa drama ini dilakukan karena sesuatu atau untuk sesuatu? Kalau misalnya ada, apa itu? Iya, artinya kalau kita kaji ya, saya bukan orang hukum, tapi kita menggunakan common sense aja, dan kita pun juga nggak boleh awam-awam amat ya. Saya udah belajar dalam peristiwa hukum ini secara empiris 400 hari, ya cukup lumayan ngerti lah tentang undang-undang hukum dan sebagainya gitu loh. Jadi sebenarnya itu penerapan hukum, penerapan undang-undang ini pertanyaan besar bagi bangsa ini, bagi negara ini, dan ini di-challenge gitu. KUHP baru ini men-challenge, ini pertama kali kasus dengan KUHP baru ini kan, dan penuh dengan apa ya, perdamaian, penuh dengan restoratif, kan begitu tuh. Kan begitu yang kejadian, malah kemudian oleh para termul, oleh para buzzernya, mereka ini malah disangka kejaksaan ada orang besar. Ada di waktu kita di BA itu, berita acara itu, pertanyaan-pertanyaan pertama itu perdamaian, mau nggak berdamai? Ini dari lembar kejaksaan? Iya, mau nggak, jadi beberapa pertanyaan di atas tuh, mau nggak mengaku itu pada hari penangkapan? Senin. Oh, setelah di ini. Iya, saya maju ya, jadi Senin. Itu ada di undang-undang KUHP baru, bukan seperti tuduhan para termul itu kalau ada intervensi orang besar sehingga begini, enggak. Jadi dari awal itu memang ada perdamaian, restoratif justice, mau enggak, mengaku salah mau enggak, ya bagaimana mengaku salah orang kita melakukan hal yang benar sebagai peneliti kan gitu. Waktu itu ketika ketika mengisi itu baik Dok maupun Pak Roy mengatakan untuk restoratif justice tidak. Untuk maaf tidak. Iya loh, yang salah siapa kok kita yang minta maaf? Yang butuh restoratif justice kan ada dalam beberapa kali penyampaian saya bilang yang butuh restoratif justice itu bukan kami, Pak Jokowi. Jadi kita dudukkan dong yang melakukan kesalahan itu siapa, yang harus minta maaf itu siapa kan gitu. Ya kalau memang nggak mau buktikan aja. Apa yang membuat dokter masih mau mengatakan tidak pada RJ, pada minta maaf, pada pernyataan bersalah ketika cuma beberapa hari sebelumnya mengalami hal-hal yang sangat tidak mengenakan seperti itu? Apa yang membuat dokter masih tetap fight? Satu yang kita perjuangkan tuh kebenaran, dan kebenaran yang harus bersifat bukan hanya jangka panjang tapi harus bersifat selamanya. Bukan hanya temporer, tapi harus sustain. Karena ini persoalan martabat, harkat, kehormatan bangsa dan negara ini. Karena jangan sampai nanti kejadian presiden ke-21 pakai ijazah palsu, presiden ke-100 nanti pakai ijazah palsu. Jangan sampai, ini udah kejadian terakhir, pertama dan terakhir aja. Jangan sampai ada presiden seperti itu. Oleh karena itu kami berjuang. Nah, kedua, restoratif justice itu artinya kan kami mengaku salah. Loh, kami itu salah apa? Kami melakukan kewajiban kami sebagai peneliti, dan ternyata hasil penelitian kami menyatakan demikian seperti yang sudah kami sampaikan. Di mana kesalahan kami? Kan gitu. Kalau memang itu satu, kemudian kami diminta untuk mengaku salah. Loh, salah kami di mana? Kan bukannya kebalik ini ceritanya. Yang salah itu yang memalsuin ijazah atau yang meneliti dan kemudian membuktikan bahwa ijazah itu palsu kan gitu. Jadi kan ya kita harus berkata tidak dong. Saya ini orang yang sangat senang minta maaf apabila saya melakukan kesalahan. Tapi saya sangat tidak berkenan, sangat berkeberatan untuk minta maaf atas sesuatu yang bukan kesalahan saya. Gitu. Jadi jelas itu. Kembali ke ke upaya polisi untuk ketika belum selesai perawatan mereka mau mengambil itu. Apa yang membuat hal itu kemudian tidak terjadi? Apakah kegigihan Pak Ugro dan penasehat hukum atau hal-hal lain? Ya, tentu saja ya. Jadi mereka betul-betul dari mereka. Baik dari Pak Ugroseno maupun dari para pengacara kami yang hadir ya. Mereka mengingatkan polisi bahwa mereka itu di luar wilayah mereka ada undang-undang kesehatan. Dan di sini, di rumah sakit ini tempatnya undang-undang kesehatan itu diterapkan. Nggak boleh pihak lain, institusi lain memaksakan kehendak mereka pada institusi yang punya undang-undang sendiri.
Dan undang-undang kesehatan ini melindungi nyawa Oke. pasien-pasien yang sedang dirawat oleh mereka. Nggak boleh siapapun juga, pihak manapun melakukan abuse of power. Bukan hanya kepada pasien, tapi juga kepada rumah sakit. Kan begitu toh. Pada saat itu, adakah pihak rumah sakit atau yang berwenang di Keramat Jati ikut dalam perdebatan itu? Akhirnya, Wakarumkitnya, wakil kepala rumah sakit. Wakil kepala rumah sakit yang memutuskan bahwa kami tetap dirawat sampai besok pagi. Siapa namanya? Kalau tidak salah Dokter Toto ya. Laki-laki berarti. Iya, wakil rumah sakit yang akhirnya masuk di dalam perdebatan tersebut dan kemudian memberikan keputusan yang menurut saya bijak. Ya, keputusan seorang dokter. Ketika keputusan Dokter Toto itu beliau nyatakan, pihak polisi langsung oke atau masih tetap argue? Enggak, langsung ya, karena kan satu pangkatnya lebih tinggi. Beliau pimpinan di situ. Beliau juga polisi juga kan? Polisi kan, polisi juga. Yang ketiga adalah ini institusi yang menjaga nyawa manusia gitu loh. Nah, kalau manusia-manusia yang sedang dirawat tidak terjaga nyawanya dan beliau sebagai penanggung jawab di rumah sakit tersebut, tanggung jawabnya bukan yang sekedar kepada nyawa pasiennya, kepada profesinya. Ini beda, makanya nih Polda ini perlu dipelajarkan. Ini kita ada di institusi kesehatan. Nyawa pasien di tangan para dokter di situ. Ini mau diambil begitu aja. Jadi ini harus tahu. Saya ingin konfirmasi. Dokter sangat percaya dengan kredibilitas rumah sakit Keramat Jati. Iya. Saya kenal banyak dokter di situ. Senior saya, junior saya, dan saya tahu, makanya saya nyaman di situ. Saya dengan kondisi kesehatan saya yang terjadi karena ujian dan sebagainya, saya lebih merasa secure di dalam rumah sakit dibanding saya di sel. Karena gini, di sel dengan para petugas yang tidak tahu situasi atau ilmu kesehatan, mereka pikir saya pura-pura. Tapi dokter yang kompeten, yang profesional, spesialis, ahli akan tahu bahwa saya memang betul-betul sakit. Dan sakit itu nggak bisa direkayasa. Laboratorium darah saya nggak bisa saya rekayasa untuk jadi buruk. EKG nggak bisa saya rekayasa untuk jadi buruk. Ronsen saya nggak bisa. Itu semua bicara bahwa saya tidak sehat dan harus dirawat. Gitu. Kalau dokter mengingat tanggal 19 Juni, beberapa tahun yang akan datang atau mungkin paling tidak tahun depan, dokter akan mengingat hari itu sebagai hari apa? Hari penuh berkah karena seperti tadi ada sesuatu yang tersimpan, ada rahasia yang terkuak kemudian, atau hari apa namanya, hari nestapa lah, hari apa yang sebetulnya akan dokter kenang tentang hari kemarin? Allah sedang bekerja untuk menyelesaikan kasus yang sangat-sangat besar dan berpotensi kalau tidak ditangani dengan baik itu akan berpotensi menghancur leburkan sejarah bangsa dan negara ini. Jadi Allah sendiri yang turun tangan. Saya merasakan 19 Juni hari Jumat tahun 2026 itu adalah hari di mana Allah memberikan tanda kepada kita. Iya, bahwa Allah turun tangan. Karena ini manusia-manusia ini tidak mampu untuk menyelesaikan tanpa turun tangan dari Allah. Ini persoalan sejarah. Ini persoalan bagaimana kita mewariskan apa kepada anak cucu kita, generasi yang akan meneruskan negara ini. Dan ternyata selama 1 tahun kita di-challenge, gak ada satu orang pun yang mampu untuk menyelesaikan. Saya sudah berkali-kali saya bilang, kalau ini gak selesai, kalau ini sampai sidang, bukan hanya Pak Jokowi yang akan malu, seluruh negara ini akan malu. Maka kita jaga marwah, martabat, kehormatan. Bagaimanapun beliau mantan presiden. Jangan sampai beliau dipermalukan di sidang. Dengan ini sudah ke kejaksaan, kita tidak tahu kejaksaan nanti akan bagaimana karena bagaimanapun masih berproses ya. Sudah ditentukan akan sidang kan? Akan sidang. Nah, artinya sebetulnya yang akan terjadi itu adalah sidang-sidang yang sebagaimana tadi dokter katakan, dia akan mempermalukan mantan presiden kita. Betul. Saya kemarin di spill ya.
ada spill sedikit beberapa sampel barang bukti. Saya bilang, ya Allah ini jangan sampai sidang. Saya bilang, dengan lihat barang bukti itu, aduh ya Allah jangan sampai sidang. Dokter yakin Pak Jokowi akan datang ke sidang? Ya harus datang, kalau enggak kan dipaksa. Karena beliau adalah orang yang melaporkan dengan delik aduan. Katanya kan ada pasal 3235 juga yang tidak mengharuskan. Tapi kan, ya loh kan beliau melaporkan bukan hanya sekedar pasal 3235, pas delik aduan, pencemaran nama baik dan fitnah. Itu beliau harus datang duduk sebagai saksi korban. Beberapa kasus sebelumnya beliau tidak datang justru pada pasal-pasal itu. Ya karena kan bukan beliau yang laporkan kita kan. Ini kali ini beliau harus datang sebagai saksi korban untuk mempertanggungjawabkan pasal-pasal atau laporan apa yang dia tuduhkan kepada kita. Nggak bisa, ini delik aduan, harus datang. Dan itu yang bikin saya gundah gulana. Dengan kata lain sebetulnya gundah gulana di pihak dokter, juga gundah gulana di pihak Jokowi nanti. Iya, malu negara kita. Malu negara kita. Saya nggak bilang Pak Jokowi malu negara kita. Karena ini akan jadi atensi dunia. Ini kejadian pertama kali dalam sejarah dunia, bukan cuma Indonesia loh, supaya tahu. Terima kasih dok. Terima kasih sudah berkenan hadir dan ngobrol untuk pemirsa kita di Madilog. Sobat Madilog, kekuasaan selalu memiliki banyak cara untuk menaklukkan manusia. Tidak semuanya memakai penjara, tidak semuanya memakai vonis. Seringkali senjata paling efektif justru rasa takut. Sebab ketika rasa takut berhasil menguasai pikiran, manusia perlahan mulai menyensor dirinya sendiri, mengurangi keberanian, meragukan nuraninya, lalu diam. Dan barangkali disitulah kemenangan terbesar kekuasaan yang kehilangan etikanya. Bukan ketika tubuh seseorang berhasil ditahan, melainkan ketika pikiran masyarakat berhasil dilumpuhkan. Václav Havel pernah mengingatkan, ukuran sejati seorang manusia bukanlah bagaimana ia bersikap ketika hidupnya tengah nyaman, melainkan bagaimana ia tetap berdiri tegak ketika tekanan, ujian, dan pusaran kontroversi datang mengepung. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar dari kisah ini bukan tentang Dr. Tifa semata, melainkan tentang kita semua. Apakah bangsa ini masih memberi ruang bagi perbedaan pendapat, bagi akal sehat, bagi keberanian untuk bertanya? Atau jangan-jangan tanpa kita sadari yang sedang ditangkap perlahan bukan hanya manusia, bukan hanya Mas Roy dan Dr. Tifa, melainkan kemerdekaan berpikir itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok.